Nah, jadi banyak keputusan penting terkait dengan ekonomi mulai dari skala kecil seperti urusan diri sendiri, urusan rumah tangga, sampai skala besar seperti lingkungan bahkan negara ini dipegang oleh perempuan. Nah, hal ini harusnya menyadarkan kita sebagai perempuan bahwa perempuan itu memiliki peran yang sangat penting sehingga ya kita sebagai perempuan ini harus terus mengembangkan serta terus update pengetahuan-pengetahuan terkini termasuk pengetahuan terkait keuangan dan dunia investasi. Seperti itu ya Kak Nabila, Kak Firda. Nah, dengan memahami pengaturan keuangan dan investasi tersebut, nah peran penting perempuan ya, misal yang mayoritas ini adalah dalam hal rumah tangga, nah ini akan sangat terbantu. Karena dalam menentukan masa depan keluarga diperlukan arah serta keputusan yang tepat seperti itu. Nah, mengenal instrumen investasi yang tepat dan bermanfaat ini dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Nah, kalau menurut Kak Nabila sendiri, hal lain yang menyebabkan perempuan perlu paham akan investasi ini seperti apa aja, Kak Nabila? Betul sekali Kak Imelda. Perempuan memang saya bilang harus dan perlu memang paham mengenai investasi tersebut. Karena satu, di mana pilihan pekerjaan bagi perempuan kan harus diakui lebih terbatas. Lebih diakui nih, lebih terbatas daripada laki-laki ya. Meskipun sekarang ini hampir semua pekerjaan sudah tidak memandang gender atau tidak ada larangan di mana jika pekerja perempuan ini harus disadari secara fisik atau tenaga yang dimiliki perempuan, kebanyakan belum bisa setangguh laki-laki. Namun hal ini jangan dianggap perempuan itu makhluk yang lemah ya Kak ya, dalam hal pekerjaan. Kemudian yang kedua, pendapatan perempuan itu yang cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Meskipun begitu, jika dilihat dari detail banyaknya perempuan yang berpendapatan di atas rata-rata atau di atas laki-laki, seperti itu Kak. Nah, di sini mungkin Kak Firda bisa menambahkan penyampaian saya tadi. Terima kasih Kak Nabila. Jadi kalau kita mengingat ya, kebutuhan itu kan semakin meningkat. Nah, sehingga kita itu perlu mencari jalan untuk tambahan pemasukan atau pendapatan kita ya. Atau kita ini perlu cari jalan untuk mengamankan nilai aset agar tetap terjaga. Itu tidak tergerus oleh yang namanya inflasi. Nah, salah satu tempat yang tepat menjadi pilihan dan bisa dimanfaatkan nih oleh para perempuan itu adalah pasar modal ya, dengan berbagai instrumen investasi yang keren banget di dalamnya. Oke, dengan demikian perempuan itu harusnya tidak menunda lagi untuk mendapatkan pengetahuan atau edukasi terkait literasi keuangan dan membuka diri untuk bisa paham investasi tentunya. Oke, nah Kak Imelda ini mungkin ada sharing terkait tingkat literasi keuangan atau gimana Kak? Silakan. Oke, terima kasih Kak Firda. Jadi, namun ya Kak Firda dan Kak Nabila, jika kita lihat dari tingkat literasi dan inklusi keuangan, ini untuk perempuan ya masih lebih rendah karena dilihat dari jumlah investor di pasar modal ini juga masih lebih banyak investor laki-laki ya Kak. Padahal yang perlu kita ketahui, nah 80% perempuan ini memegang peranan terkait pengaturan keuangan seperti itu. Jadi dalam hal berpikir atau mengingat sesuatu, nah ini perempuan bisa lebih baik karena perempuan mempunyai memori otak yang lebih besar. Nah, sehingga daya ingatnya juga lebih baik. Nah, kemudian menurut penelitian juga terkait dengan angka harapan hidup ya, Kak. Nah, angka harapan hidup perempuan ini lebih panjang dari laki-laki, seperti itu. Nah, hal ini adalah suatu hal yang harusnya disadari oleh perempuan, bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lebih dalam hal ini. Nah, itu. Maka, untuk para perempuan hebat, nah ini berusahalah mengembangkan diri dalam hal apapun, khususnya kemampuan pengaturan rumah tangga serta pengelolaan keuangan yang lebih baik seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Nabila ada mau nambahin apa ini? Betul sekali Kak Imelda, jangan mudah menyerah ya, karena kan seperti yang kita ketahui. Nah nih, ingat nih, kayak Habis Gelap Terbilang Terang, sebuah karya yang sangat menginspirasi para perempuan Indonesia, salah satu anak bangsa yang berhasil membawa perubahan bagi kehidupan perempuan melalui pemikiran dan tindakan. Dialah Raden Ajeng Kartini. Semangat, keberanian yang sampai saat ini dirasakan dan terbukti dengan banyaknya peranan penting yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan, yakni perempuan-perempuan dengan semangat Kartini yang hidup di era modern
di mana para perempuan diyakini bisa terus berjuang untuk hal yang lebih baik. Silakan Kak Firda mau nambahkan? Boleh. Nah, jadi aku nih tertarik Kak nambahin terkait literasi keuangan ya yang diutarain sama Kakak Imelda tadi. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dirilis ya beberapa waktu yang lalu, itu terkait tingkat literasi keuangan perempuan di Indonesia itu saat ini baru mencapai sekitar 20-25%-an Kak. Mungkin ada update-nya lagi ya, boleh direvisi. Nah, kalau kita bandingkan dengan tingkat literasi keuangan kaum laki-laki itu sudah di atas 30%-an. Padahal tadi Kak Imelda juga udah infoin ya, kalau nyaris 80%-nya itu urusan rumah tangga itu dikelola oleh perempuan loh. Nah, jadi literasi keuangan itu mungkin kalau ada yang baru dengar itu apa sih? Nah, di sini kita mau sharing terkait literasi keuangan itu sebetulnya kalau kita definisikan itu adalah sebagai pengetahuan atau pemahaman seputar sektor keuangan serta produk-produk jasa keuangan berikut dalam kemampuan dalam membuat keputusan secara efektif ya terkait dari aspek keuangannya atau money manajemennya ataupun produk-produk dari jasa keuangan yang tersedia di pasaran. Kalau kita bilang pasaran bukan pasar tradisional, artinya pasar jasa keuangan maksudnya ya. Nah, lalu Kak Firda maksudnya simpulannya sedikit apa nih terkait literasi keuangan? Nah, jadi begini Sobat Ipot. Jadi semakin tinggi tingkat literasi keuangan sebuah masyarakat, maka akan semakin tinggi pula partisipasi ekonomi dan kesehatan ekonomi pada masyarakat tersebut. Nah, gitu. Oke, tadi udah ngomongin tentang perempuan-perempuan juga ya. Kak Nabila tadi keren tuh quotes-nya. Habis gelap terbitlah terang. Raden Ajeng Kartini punya itu kan. Nah, sekarang mungkin kita geser ke konteks pemberdayaan kaum perempuan nih, Kak. Masih berhubungan dengan literasi keuangan. Mungkin ada yang di-sharing dari Kak Imelda. Monggo, Kak. Oke, nah terima kasih. Jadi Kak Firda dan Kak Nabila ya, jadi dalam konteks pemberdayaan kaum perempuan, ini terdapat beberapa alasan mengapa literasi keuangan ini begitu penting bagi kaum perempuan. Nah, yang pertama, jadi seperti yang tadi sudah kita singgung ya, nah ini nyaris 80% urusan keuangan keluarga dikelola oleh kaum perempuan. Nah, maka baik buruknya pengelolaan keuangan rumah tangga ini bergantung juga pada seberapa jauh tingkat literasi keuangan kaum perempuan. Seperti itu. Nah, apabila pengelolaan keuangan rumah tangga dapat dijalankan dengan baik, nah maka ini kan berpengaruh juga ya. Jadi kepada tingkat keharmonisan keluarga dan tingkat kesejahteraan dari keluarga itu sendiri seperti itu. Nah, menurut Kak Nabila mungkin yang berikutnya ada tambahan? Aku nambahin ya, di bagian nambahin nih untuk mengapa sih literasi keuangan begitu penting bagi kaum perempuan. Nah, berbagai penelitian kan menunjukkan kaum perempuan itu rata-rata hidup 5 tahun lebih lama daripada kaum laki-laki. Resikonya kaum perempuan dituntut untuk bisa lebih mandiri, termasuk dalam soal finansial. Pengetahuan dan pemahaman seputar sektor keuangan, kemampuan dalam membuat keputusan secara efektif yang terkait dengan aspek keuangan maupun produk-produk jasa keuangan dapat menjadi modal penting bagi kaum perempuan untuk mampu dan lebih mandiri secara finansial. Nah, ini di sini dapat disimpulkan bahwa kan kehidupan kita nih kaum perempuan, Kak Imelda, saya ataupun Kak Firda, insya Allah kan lebih panjang nih. Nah, rata-rata 5 tahun lebih lama daripada kaum laki-laki secara kita harus bisa mengelola modal kita secara mandiri, secara finansial. Nah, di sini kalau untuk dari Kak Firda sendiri, gimana tuh? Mau ditambahin lagi nih? Suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang. Maaf, ke-mute. Mohon maaf ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingat-ingat lagi nih kata masyarakat ya atau kata orang-orang, jangan lupa bahwa peran seorang perempuan itu adalah sebagai seorang ibu gitu ya. Nah, di sini aku mau nambahin nih, Kak. Jadi perempuan menyandang status sebagai seorang ibu, artinya perempuan itu adalah pendidik ya bagi anak-anaknya. Guru pertama bisa dibilang untuk anak-anaknya. Nah, sebagai ibu,
perempuan memiliki pengaruh besar bagi penanaman nilai-nilai dan pengetahuan dasar bagi anak-anaknya. Dengan menguasai literasi keuangan dengan baik, kaum perempuan dapat membekali putra-putrinya sedini mungkin dengan pengetahuan dan pemahaman seputar sektor keuangan serta produk-produk jasa keuangan. Berikut pengetahuan bagaimana mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Itu sih dasarnya. Jadi anak-anak tuh kita ajarin dari awal ya. Kita ajarin, mohon maaf, meskipun saya belum punya anak ya, mungkin lebih sharing kakak-kakak nih, Kak Nabila sama Kak Imelda. Nah itu kan penting banget ya, anak dari sejak dini kita ajarin mungkin supaya nggak boros gitu, nabung, investasi. Nah itu pentingnya kenapa perempuan harus paham terkait yang namanya literasi keuangan ini. Itu, oke Kak Imelda nih. Aku mau ke Kak Imelda ya. Okay. Mungkin kalau kita sambung terkait masa kini nih Kak. Kita lihat teknologi ya semakin maju. Nah gimana tuh Kak tantangan nih bagi para perempuan? Monggo Kak, silakan. Oke, jadi tantangannya ya, jadi didorong oleh kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi ya tentunya ini tidak sedikit kaum perempuan yang terjun ke dunia bisnis Kak dan investasi seperti itu. Nah tentu saja untuk menopang kelancaran dan kesuksesan bisnisnya ya maupun investasi yang digelutinya. Nah, mereka juga butuh pula pengetahuan dan pemahaman yang baik ya sekitar mengenai seputar sektor jasa keuangan seperti itu. Nah, kalau dari Kak Nabila sendiri, nah ada yang mau ditambahin Kak? Kan dibandingkan laki-laki nih, perempuan kan cenderung memiliki kebutuhan rutinitas khas ya, yang menopang citra, penampilan, dan rasa percaya diri kita. Sebut aja kebutuhannya untuk perawatan rambut, kuku, perawatan wajah, kebutuhan akan busana, serta kosmetik. Semua ini tentu membutuhkan anggaran khusus. Nah, penguasaan literasi keuangan yang baik memungkinkan perempuan menyusun anggaran anggaran untuk kebutuhan khas itu tanpa harus mengganggu anggaran-anggaran lainnya, apalagi dan seperti mungkin dana pendidikan anak, terus dana darurat dan lain sebagainya. Seperti itu Kak Imelda. Silakan Kak Firda. Jadi tadi banyak banget ya Kak ya alasan dalam konteks kalau kita bicara tentang perempuan dan literasi keuangan. Nah jadi udah banyak banget nih alasan kenapa literasi keuangan itu sangat penting bagi kaum perempuan. Dari Kak Imelda, Kak Nabila, dari saya juga tadi ada nambahin sedikit. Nah udah ada banyak banget alasan itu, tapi saya masih penasaran nih Kak, mengapa wanita harus memiliki pengetahuan terkait literasi keuangan? Apakah hanya untuk sekedar mampu mengelola keuangan? Meskipun mengelola keuangan nggak mudah ya. Nah, apa ada alasan lain nih? Monggo, mungkin dari Kak Imelda duluan ya. Oke, Kak Firda. Jadi, mengapa wanita harus memiliki literasi keuangan? Yang pertama, ya, ini supaya memiliki konsep dasar finansial. Jadi, dengan memiliki literasi keuangan, itu akan membantu seseorang, ya, ini punya konsep dasar keuangan yang lebih baik. Nah, contoh yang paling sederhana, ini adalah mampu mengatur keuangan rumah tangga atau pribadi supaya tidak besar pasak daripada tiang, seperti itu Kak. Lalu yang kedua, ini tidak mudah terjebak yang namanya penipuan, seperti itu. Jadi saat seseorang telah memiliki literasi keuangan yang baik, nah maka ia juga punya pengetahuan ya, supaya kejadian-kejadian tersebut ini tidak menimpanya, seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Nabila gimana Kak? Iya sih sudah bagus sih. Kenapa sih perempuan itu harus mampu mengelola keuangan, memiliki konsep dasar finansial, terus tak mudah terjebak penipuan seperti yang banyak terjadi saat ini. Dengan adanya kita mengetahui pengelolaan keuangan sendiri, kita mampu merencanakan keuangan. Keuntungan lain memiliki literasi keuangan yaitu mampu mempunyai referensi yang cukup terhadap produk-produk jasa keuangan, sehingga merencanakan keuangan untuk kesejahteraan di masa depan untuk keluarga kita tuh menjadi hal yang mungkin dianggap tidak mungkin, jadi sekarang itu mungkin seperti itu, karena kan kita sudah mampu merencanakan keuangan, tujuan-tujuan investasinya juga sudah tertata, sudah diketahui. Kemudian dalam hal ini juga kondisi buruk apapun tuh kita siap. Nah, misalkan tadi kan aku sampaikan ya, kita sudah menyiapkan dana darurat. Dengan memiliki pengetahuan mengenai aspek keuangan, teman-teman juga lebih siap menghadapi situasi dengan kondisi apapun yang akan terjadi di depan.
kita, karena kita nggak tahu. Maka dari itu ada perlunya kita menyisihkan dana untuk saya menyisihkan dana untuk investasi yang cocok buat kita, atau penghasilan tambahan yang bisa dilakukan untuk keluar dari masa-masa sulit seperti saat pandemi ya. Jadi mungkin seperti kita nih sudah bekerja, oke udah. Mungkin bagi kita sudah nyaman, tapi kita kan yang mengetahui kondisi kita. Kita masih butuh sokongan lain, maka dari itu bisa kita menambah tambahan penghasilan gitu, side income lagi daripada pekerjaan pokok kita. Nah dari situ jadi kita lebih siap menghadapi kondisi apapun, karena di kedepannya kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi terhadap kita maupun keluarga kita. Oke. Kalau mungkin tadi pertanyaan dari Kak Firda ya, mungkin Kak Firda selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi nih Kak Firda, atau mungkin di sini dari Kak Firda sendiri bisa menjelaskan tuh instrumen-instrumen investasi apa yang ada di pasar modal. Nah, untuk menyokong tadi seperti yang kita butuhkan ya, kondisi-kondisi yang tidak menentu, terus kita bisa merencanakan keuangan. Nah, itu disupport dengan investasi-investasi apa saja Kak yang mendukung kebutuhan kita tersebut di pasar modal. Mati lagi Kak, suaranya Kakak. Oke, kalau Firda sempat catat ya, Kak Nabila sama Kak Imelda tadi udah kasih tahu ini loh Fir, alasannya, alasan lainnya ya, selain yang umum kita sebutin di atas tadi. Jadi untuk literasi keuangan untuk perempuan itu sebenarnya nggak hanya sekedar untuk mampu mengelola keuangan, tapi dalam mengelola keuangan itu ada berbagai macam kemampuan yang harus dimiliki dan manfaatnya juga gitu loh. Tadi Kak Imelda udah nyebutin harus punya yang namanya konsep dasar ya, konsep dasar finansial, kemudian supaya nggak mudah terjebak penipuan ya, investasi bodong. Ini juga yang terjadi di Kalimantan Selatan yang banyak nih. Terus Kak Nabila juga nambahin tadi ada terkait kemampuan perencanaan keuangan, lalu ada siap dalam kondisi terburuk ya, kayak artinya seperti pandemi atau ya kondisi-kondisi yang nggak nentu lah gitu. Oke, nah jadi tadi Kak Nabila minta aku sharing ya, jadi aku mulai sharing nih terkait produk-produk. Tadi udah dibahas juga, ada disinggung lah, belum dibahas, disinggung terkait produk-produk jasa keuangan. Nah kita akan detailnya sharing terkait produk atau jasa keuangan di produk investasi jasa keuangan di pasar modal gitu. Nah yang pertama kita kenalan dulu yang namanya instrumen investasi di pasar modal. Itu ada yang namanya reksadana. Nah, jadi kita ketahui lebih dulu reksadana itu apa nih kakak-kakak. Jadi reksadana itu adalah wadah nih untuk ngumpulin dana para investor yang akan dikelola oleh yang namanya lembaga atau kita sebut manajer investasi. Dengan cara bagaimana tuh pengelolaannya? Dengan cara mengalokasikan pada berbagai jenis produk investasi oleh si MI tadi. Nah, lalu itu pengertiannya ya. Nah, lalu muncul pertanyaan baru, apa sih keunggulan reksadana, terutama bagi misalkan ada perempuan-perempuan yang baru mau mulai investasi nih. Nah, jadi keunggulan reksadana itu pada instrumen reksadana ini, investor itu akan mendapatkan berbagai macam aset ya, atau underlying aset investasi yang sudah diatur dan dikelola oleh manajer investasi tadi. Sehingga faktor risiko investasi itu bisa ditekan atau relatif lebih rendah dibanding investasi yang kita lakukan secara mandiri nih kakak-kakak. Nah selain itu benefit lain dari reksadana adalah terkait nilai atau harganya ya, itu relatif terjangkau. Nah, berbeda kalau kita bandingin dengan deposito atau obligasi yang kita tahu ya, minimum pembeliannya itu cukup tinggi gitu. Apalagi kalau misalkan pemula ya mau coba dulu biasanya dengan harga yang terjangkau dulu. Nah ini reksadana ini cocok banget itu untuk pengertian dan keunggulan reksadana. Nah lalu mungkin investor baru nih Kak Nabila ya, aku mau ke Kak Nabila ya. Itu mau kenalan sebenarnya reksadana ini apakah sama, cuma satu aja atau ada punya jenis gitu Kak? Monggo Kak. Oke, kalau di reksadana sendiri itu ada jenis-jenisnya nih Kak. Ada reksadana pasar uang,
reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, ataupun reksadana saham ada. Jadi ada 4 jenis yang bisa diinvestasikan teman-teman di reksadana ini. Nah, sebagian besar dana investasi dialokasikan ke instrumen investasi seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan juga masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dan cocok tadi aku sampaikan ya, seandainya ada hal yang tidak diinginkan, hal darurat, itu cocok kalau teman-teman menginvestasikan dananya teman-teman atau menaruh nih dananya teman-teman itu ke reksadana pasar uang, di mana nanti dikelola oleh manajer investasi apa? Di deposito, sertifikat Bank Indonesia atau obligasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi untuk pencairannya bisa ditarik dananya suatu waktu. Ada juga reksadana pendapatan tetap, di mana dana teman-teman itu nanti dikelola hampir 98% itu dialokasikan ke obligasi. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk jangkauan investasinya kurang lebih 3-4 tahun, ini cocok ke reksadana pendapatan tetap. Nah, kemudian ada juga reksadana campuran, di mana dana investasinya teman-teman ini dialokasikan oleh manajer investasi ke instrumen investasi yang beragam, namanya kan campuran, ada pasar uang hingga saham. Jadi reksadana pendapatan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap beresiko rendah, sementara reksadana saham dan reksadana campuran ini memiliki resiko yang tinggi. Nah, di reksadana ini bisa disebut juga di reksadana saham yang sebagian besar dananya teman-teman itu diinvestasikan ke saham perusahaan atau emiten. Jadi kalau kita teman-teman mau berinvestasi itu harus milih juga nih, harus mengetahui nih jenis-jenisnya. Dan di sini juga pastikan kita kan juga ingin tahu ya, udah dijelaskan tuh investasi apa. Tadi ada reksadana dan saya juga menjelaskan jenis-jenisnya. Di sini pasti juga ingin tahu mengenai resiko dan manfaatnya yang perlu kita ketahui. Untuk manfaat dan juga resiko dari reksadana ini, mungkin Kak Imelda bisa menginformasikan kepada kita. Oke, Kak Nabila. Jadi, Sobat iPod, nah untuk reksadana sendiri ya, manfaat dari investasi reksadana ini ada macam-macam ya. Jadi pertama, ini dikelola oleh profesional. Jadi reksadana ini dikelola oleh institusi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya ini banyak variannya, Sobat iPod, dan terjangkau. Jadi reksadana yang kita pilih ya, yang ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ini bukan objek pajak. Jadi return yang diterima oleh reksadana ini sudah net, dan reksadana ini sendiri bukan merupakan objek pajak, seperti itu. Nah, itu 3 manfaat dari investasi reksadana. Lalu yang berikutnya ya, resiko. Nah, seperti halnya instrumen investasi reksadana, investasi secara umum ya, selain memberikan potensi keuntungan berinvestasi di reksadana, ini juga memiliki resiko, Sobat iPod. Nah, reksadana sendiri ini kan adalah kumpulan dana investor yang dikelola oleh manajer investasi ya, untuk dimasukkan ke dalam aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Nabila ya, untuk jenis-jenis reksadana. Nah, setiap produk investasi ini juga memiliki resiko yang berbeda sesuai dengan jenis dari reksadananya. Nah, apa aja resikonya? Yang pertama ya Sobat iPod, ini ada resiko penurunan nilai seperti itu. Nah, harga reksadana ini tercermin dalam nilai aktiva bersih per unit penyertaan, atau yang kita kenal dengan sebutan NAB per UP ya, unit penyertaan, yang dihitung dari nilai semua aset dan dikurangi biaya-biaya. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang beredar. Nah, harga reksadana sendiri ini dihitung tiap hari bursa dan bisa naik atau turun karena ada resiko pasar. Gitu. Nah, penyebab naik turun harga reksadana ini juga adalah perubahan harga aset di dalamnya. Nah, seperti misalnya kita ambil contoh reksadana saham. Reksadana saham memiliki resiko tinggi ya, seperti tadi yang sudah disinggung Kak Nabila. Nah, karena saham ini bisa berfluktuasi dalam jangka pendek. Nah, ada pun juga misalnya reksadana pasar uang, Sobat iPod. Nah, ini memiliki resiko rendah karena isinya ini ya deposito dan obligasi yang di mana jatuh temponya ini kurang dari 1 tahun, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini ada resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas ini berkaitan dengan pencairan reksadana. Jadi, resiko ini ya muncul ketika si manajer investasi ini misalnya terlambat menyediakan dana. Nah, untuk membayar pencairan yang dilakukan oleh investor. Nah,
Namun, jangan khawatir ya Sobat Ipot, ini menurut peraturan pembayaran dana ini dalam hal pencairan ini harus dilakukan tim manajer investasi dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Seperti itu. Nah, 7 hari kerja dalam Sabtu Minggu dan hari libur ini tidak dihitung ya. Lalu yang berikutnya itu adalah resiko one prestasi. Nah, apa sih resiko one prestasi? Nah, resiko one prestasi ini adalah resiko yang juga dikenal sebagai resiko kredit atau gagal bayar. Jadi ini bisa terjadi jika rekan usaha si manajer investasinya ya, ini gagal memenuhi kewajibannya, Kak. Nah, rekan usaha ini termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank custody, dan agen penjual efek reksadana yang sudah si MI-nya seperti itu. Contohnya, jadi sebuah produk reksadana memiliki obligasi atau surat utang perusahaan PT ABCD dan menerima bunga atau kupon secara reguler ya Kak. Nah, namun PT ABCD suatu periode ini tidak bisa membayar kupon dan ada resiko uang pokoknya tidak dibayar. Nah, hal ini yang tentunya berpengaruh terhadap kinerja dari reksadana tersebut. Lalu yang berikutnya itu ada resiko pembubaran. Jadi menurut peraturan dari OJK nomor 23 ya tahun 2016, nah apabila dana kelolaan reksadana ini kurang dari 10 miliar dalam kurun waktu 90 hari berturut-turut, maka sesuai ketentuan reksadana harus dibubarkan, Kak. Nah, dan tentunya ini juga harus melalui prosedur yang berlaku. Jadi tidak asal dibubarkan gitu aja. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah resiko ekonomi dan politik. Nah, resiko ini muncul terkait dengan kondisi ekonomi dan politik baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya, ada perubahan peraturan yang dapat menyebabkan terpengaruhnya kinerja reksadana, baik secara langsung dan tidak langsung, seperti itu. Nah, tapi demikian itu tadi ya sejumlah resiko investasi reksadana dan ini yang harus investor ketahui seperti itu. Nah, dan setiap jenis reksadana ini memiliki tingkat resiko yang berbeda. Jadi seiring dengan kemampuannya memberikan potensi keuntungan, ini semakin tinggi resiko, semakin juga tinggi potensi keuntungan, high risk high return ya Kak. Nah, jadi demi kenyamanan berinvestasi, nah ini kita harus sesuaikan dengan profil resiko dan tujuan investasi kita dengan produk yang akan kita pilih. Seperti itu, Kak. Nah, kalau menurut Kak Firda nih, nah kita bisa transaksi reksadana, ini kita bisa transaksi reksadana melalui IPOTPAN kan ya, Kak. Nah, kira-kira apa nih Kak alasan yang menyebabkan, alasan yang, kita pilih transaksi reksadana di IPOTPAN aja. Nah, kira-kira apa aja, Kak? Oke, makasih Kak Imelda ya. Tadi udah diingatin banget nih terkait hati-hati kalau mau investasi. Selain kamu lihat returnnya, manfaatnya apa, cocok apa enggak, lihat juga risiko-risikonya, pahami risikonya gitu ya. Nah itu tuh Sobat Ipot penting banget. Sekarang aku mau nyambung nih karena ditanya lagi sama Kak Imel. Tadi udah ada manfaat risikonya. Sekarang nanya, kalau kita mau investasi reksadana di IPOTPAN aja. Nah, lalu kenapa sih kita harus pilih IPOTPAN gitu ya? Nah, yang pertama, kenapa harus di IPOTPAN? Itu supermarket reksadana terbesar di Indonesia, teman-teman. Ada 276 reksadana, produk reksadana dari 43 manajer investasi yang bekerja sama dengan IPOTPAN ya. Nah, IPOTPAN ini dipercaya dengan dana teradministrasinya ya, atau yang kelolaannya ya Kak ya, itu keseluruhan bukan satu-satu produk. Nah itu sekitar 3,5 triliun ya, itu sebagai dana terbesar di antara penjual reksadana online di Indonesia. Tuh makanya kita dibilang sebagai supermarket reksadana online terbesar di Indonesia. Dan enaknya lagi kalau kita belanja reksadana nih teman-teman atau Sobat Ipot yang udah punya akun Ipot nih, itu cukup satu akun, satu rekening itu bisa investasi reksadana, saham, ETF, bahkan obligasi juga bisa Kak Email, Kak Nabila. Tuh jadi nggak perlu ribet-ribet lagi harus buka handphone sini 2-3 akun gitu. Jadi cukup satu akun itu bisa investasi reksadana, saham, ETF di Ipot gitu. Lalu apalagi sih alasannya? Nah, ini yang dicari biasanya, apalagi kalangan mahasiswa nih, tanpa minimum deposit ya.
dan juga free biaya transaksi. Nah, ini penting nih untuk reksadana, tapi dicatat ya, untuk reksadana, untuk free biaya transaksinya. Udah nggak ada minimum deposit, free biaya transaksinya itu hampir seluruh produk reksadana yang ada di iPod Fund. Itu ini pertama kali di Indonesia. Jadi supermarket reksadana yang membebaskan semua biaya transaksi pembelian maupun penjualan kepada nasabahnya yang sangat berharga. Tuh. Nah, jadi kok bisa gitu? Karena sejalan dengan misi iPod Fund, kita memberikan dukungan sebesar-besarnya nih kepada perempuan-perempuan Indonesia dengan meningkatkan kesempatan berinvestasi serta pemerataan akses informasi bagi para perempuan untuk mengelola investasi secara online dan bebas biaya pastinya. Nah, itu tuh Kak beberapa alasan ya dari aku. Kalau Kak Imelda punya alasan-alasan tersendiri nggak Kak? Kenapa kok harus iPod Fund gitu? Monggo Kak. Oke, menarik ya yang disampaikan oleh Kak Firda. Nah, ini saya tambahkan, jadi tahun 2014 ya Sobat iPod, melalui supermarket reksadana iPod Fund, ini yang mulai menawarkan jasa broker perdagangan reksadana untuk individu secara gratis. Nah, sebelum waktu itu, investasi reksadana ini juga dianggap hak istimewa orang kaya, seperti itu ya, karena depositnya besar seperti itu. Nah, yang sebelum-sebelumnya seperti itu kan. Nah, melalui iPod Fund, Perindo Premier Sekuritas yang mempelajari, yang mempelopori ya DIY atau do it yourself ini terhadap komunitas investor Indonesia dengan merek jasa broker dan menyediakan beragam pilihan reksadana dengan beban transaksi yang gratis seperti itu. Nah, sebagai perbandingan aja nih Kak, persentase biaya transaksi untuk membeli atau menjual reksadana, nah ini berkisar antara 1-3% dari nominal transaksi dan hanya untuk sekali transaksi pembelian. Belum lagi ini termasuk biaya penjualan dengan kisaran persentase yang sama dengan transaksi pembelian antara 1-3%. Nah, kalau bagi sebagian besar masyarakat investor Indonesia, nah total biaya investasi 2-6% ini ya, ini adalah suatu beban investasi yang cukup besar seperti itu. Nah, dengan gratisnya biaya transaksi melalui iPod Fund, nah investor ini dapat dengan mudah untuk menukar produk reksadana yang tidak sesuai atau mungkin yang tidak memberikan imbal hasil yang diharapkan yang sesuai dengan reksadana yang lainnya atau yang kita kenal dengan fitur switching seperti itu. Nah, di iPod Fund ini ada switching ya. Nah, dan dengan tambahan fitur iPod Fund untuk mencari reksadana yang sesuai dengan kategori investor seperti itu. Nah, tidak cukup meniadakan biaya transaksi pembelian dan penjualan. Nah, iPod Fund ini juga memberikan akses berinvestasi dengan minimum pembelian reksadana dengan nominal terkecil. Nah, Rp100.000 Kak. Nah, ini agar kegiatan investasi bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, ini dari Kak Nabila sendiri. Nah, ini mungkin gimana sih Kak caranya kalau misalkan ini saya tertarik nih untuk berinvestasi di melalui iPod Fund. Bagaimana caranya berinvestasi reksadana melalui iPod Fund? Oke, investasi reksadana kan tadi disampaikan ya, sangat mudah kan untuk berinvestasi. Jadi melalui smartphone-nya teman-teman, melalui genggaman tangannya teman-teman, itu bisa juga berinvestasi reksadana melalui aplikasi iPod. Di mana nanti teman-teman di sini juga Indo Premier Sekuritas memiliki platform transaksi reksadana yang disebut tadi kan iPod Fund. Jadi terintegrasi dengan super app investasi iPod yang juga dapat di-download di Play Store dan App Store, juga bisa kok diakses melalui web, yaitu web app.ipod.id. Itu Kak. Mungkin tadi kita sudah Kak Imelda, Kak Firda mudah menjelaskan sangat detail sekali mengenai apa itu reksadana. Di sini kita akan bergeser ke instrumen investasi lain, yaitu Exchange Traded Fund atau disingkat dengan ETF. Nah, di sini nih Kak Firda bisa nggak sih jelasin atau ya memaparkan apa sih ETF itu sendiri, dan mungkin juga Kak Imelda bisa membantu. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Nabila. Tadi udah dijelasin juga intinya gimana sih ya cara investasi reksadana. Terus kita geser ke ETF nih. Tadi udah disebutin Kak Nabila, ETF itu panjangannya apa? Exchange Traded Fund.
yang perlu kita ketahui nih Sobat iPod terkait ETF yang juga bisa ditransaksikan ya di aplikasi ini. Investasi ETF di Indonesia itu setiap tahunnya semakin meningkat ya. Peningkatan ini dimulai dari produk ETF-nya, kemudian penerbit atau kita juga bisa bilang MI-nya ya, dealer partisipannya juga, dan juga AUM-nya, aset under management-nya. Hal ini didukung adanya kemudahan dalam berinvestasi tadi gitu. Keberagaman produk investasi ETF dan tentunya tidak terlepas juga peranan dari Sobat iPod semua di seluruh Indonesia yang percaya terhadap Indo Premier atau iPod ya. Nah, tadi Kak Nabil udah bilang tuh ada yang namanya aplikasi yang namanya iPod juga bisa diakses melalui web app ya, melalui web base maksudnya. Nah, jadi untuk ETF aku mungkin pembukanya segitu dulu ya Kak ya. Nah nanti kita dengerin nih keterangan atau sharing lebih lanjut terkait yang lebih paham nih tentang ETF nih Kakak Imelda nih Kak. Monggo Kak silakan lanjutkan penjelasan terkait ETF-nya. Baik Kak. Jadi PT Indo Premier Investment Management ya atau yang disingkat dengan IPIM ya, ini adalah anak perusahaan dari PT Indo Premier Sekuritas. Nah, yang mempunyai kepemilikan mayoritas sebesar 97,2%. Nah, IPIM sendiri ini didirikan pada tahun 2003 dan telah mengantongi izin sebagai manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ya melalui surat keputusan nomor 14 tahun 2002. Nah, sejak 18 Januari 2011, IPIM ini juga telah melakukan proses pemisahan diri atau spin-off dan memperbarui izin sebagai manajer investasi. Nah, dengan dukungan penuh dari induk perusahaan di mana PT Indo Premier Sekuritas ini merupakan perusahaan yang mengutamakan keunggulan teknologi dalam melakukan inovasi di industri pasar modal. Nah, memungkinkan juga IPIM untuk melakukan inovasi dalam menciptakan produk yang unik ya dengan pendayagunaan teknologi, Kak. Nah, serta sistem back office yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk ini ya tentang dari IPIM sendiri. Nah, kalau menurut Kak Nabila nih, Kak, jadi perkembangan dari ETF sendiri, Kak, di dunia maupun di Indonesia seperti apa, Kak? Oke. Makasih Kak Imelda. Perkembangan ETF itu, teman-teman, jadi kita belajar sejarah ETF juga, bahwa perkembangan ETF di dunia sudah dimulai sejak tahun 1993. Nah, mungkin di sini teman-teman yang menyimak juga belum lahir ya, tahun 1993. Sedangkan di Indonesia sendiri, ETF saham pertama kali diluncurkan itu tahun 2007. Di mana PT Indo Premier Investment Management atau disingkat dengan IPIM memiliki produk pertama kali yaitu Premier ETF LQ45. Dan di IPIM juga merupakan manajer investasi yang berfokus di pengelolaan produk Exchange Trade Fund atau ETF. Dan menjadi penyedia ETF terbesar di Indonesia, di mana sebagai pionir ETF, IPIM selalu berusaha memberikan solusi investasi melalui keberagaman tema produk ETF-nya yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sampai dengan saat ini terdapat 48 ETF yang ada di Indonesia dan 26 diantaranya dikelola oleh IPIM atau Indo Premier Investment Management. Nah, di sini juga saya akan menanyakan nih kepada Kak Firda, kenapa sih harus ETF yang dipilih sebagai instrumen investasi alternatif bagi Sobat iPod dimanapun berada? Oke, terima kasih Kak Nabila. Jadi, kenapa sih harus ETF ya jadi pilihannya? Nah, ETF atau Exchange Traded Fund itu sebenarnya adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa atau bisa juga dibilangnya reksadana saham atau paket reksadana. Intinya mau transaksi reksadana, kalau mau perlakuannya kayak saham, ya pilih ETF aja ya. Nah, jadi ETF saya ulangi itu reksadana yang diperdagangkan di bursa efek layaknya saham gitu. Nah, mau investasi ETF udah klop nih sama ETF, terus nyarinya di mana? Nah, nggak lain nggak bukan ya belinya atau investasinya itu di iPod aja. Karena apa? Karena pilihan ETF itu paling banyak di Indo Premier Sekuritas. So, ingat ETF, ingat iPod. Oke, nih aku mau tanya tentang lebih detail lagi nih Kak.
tentang ETF ya. Nah, jadi mungkin Kak email dulu nih. Terkait karakter ETF sendiri itu gimana sih Kak? Kalau reksadana kan udah kita bahas juga nih. Nah, kalau ETF nih, kalau ada yang baru-baru dengar, tuh seperti apa sih Kak karakternya? Oke, Monggo Kak. ya Kak Firda. Jadi Kak Firda, untuk karakter ETF sendiri ya, yang pertama itu adalah efisien. Kenapa efisien? Karena di dalam ETF itu ada berbagai macam saham seperti itu. Misalnya, kalau Kak Firda dan Kak Nabila nih beli satu lot ETF SIVE dengan kode ETF-nya SIVE ya. Nah, isinya ini kan ada 28 saham. Jadi dengan harga Rp112, jadi Rp112 ya, ini per lembarnya seperti itu. Nah, ini akan jauh lebih efisien bila dibandingkan kalau Kak Firda dan Kak Nabila ini hanya beli satu lot dari masing-masing 28 saham tersebut, seperti itu. Bayangin aja Kak, jadi kalau misalkan kalian Kak Firda dan Kak Nabila beli 28 saham dari masing-masing saham tersebut yang ada di komposisi CV ya. Nah, satu lot aja. Nah, dana yang perlu dikeluarkan ini udah belasan juta. Nah, itu jadi sekitar 17 jutaan ya. Nah, sedangkan kalau beli CV sebanyak satu lot ya, nah satu lot aja. Nah, dana yang perlu dikeluarkan ini hanya Rp11.200 saja per lotnya. Seperti itu Kak. Jadi cukup efisien ya untuk karakter dari ETF ini. Nah, mungkin dari Kak Nabila mau nambahin karakter berikutnya apa ini Kak? Oke. Tadi karakter ETF itu kan ETF, efisien. Aku baginya transparan ya. Kalau teman-teman berinvestasi di ETF sendiri, teman-teman dapat mengetahui seluruh saham yang ada di dalam ETF. Jadi sesuai indeks yang ada sebagai indeks acuannya. Karena informasinya di sini sudah tersedia dimanapun, termasuk di aplikasi iPod. Nah, di transparan ini misalkan tadi Kakak tadi kan menyampaikan kode takernya CV ya. Nah, ada 28 saham. Aku soalnya misalkan contohnya aja transparan ini ada saham kode taker ETF-nya RLQ45. Nah, ada 45 saham yang liquid yang bisa dibelikan di aplikasi iPod, di mana nanti bisa dilihat tuh ada 40 saham, misalkan ada Telkom, ada Bank BRI, BNI dan lain sebagainya, ada 45 saham. Nah, aku udah jelasin tentang transparan itu tadi, yang fleksibel nih. Nah, giliran yang fleksibel bisa dijelaskan oleh Kak Firda. Silahkan Kak. Oke, berarti karakter ETF tadi sesuai dengan singkatannya Kak ya, karakternya ETF. Iya, betul. Berarti E-nya efisien, T-nya transparan. Aku padahal mau jawab F-nya itu Firda Kak, tapi ternyata bukan ya. Ternyata F-nya itu fleksibel. Oke, ini penjelasan sedikit nih terkait fleksibelnya. Kok bisa karakter ETF itu salah satunya fleksibel? Karena gini Sobat iPod, tadi kan udah di awal sempat saya singgung ya terkait perdagangan atau transaksi ETF itu seperti saham di bursa. Nah, ETF karena seperti saham itu menggunakan harga real time, kan harga saham kita bisa lihat ya, kita bisa pantau. Nah, jadi dapat kita transaksikan kapanpun asalkan di jam bursa gitu. Dan yang pentingnya lagi, ETF ini hanya membutuhkan waktu settlement-nya T+2 karena sama saham dong gitu. Nah, jadi penyelesaiannya tuh lebih singkat gitu, meskipun dia itu reksadana, tapi karena ditransaksikannya di bursa, jadi settlement-nya itu lebih singkat, T+2. Ingat, Sabtu Minggu jangan dihitung ya, Sobat iPod. Tuh, oke, keren tuh, efek apa tadi ya? Efisien, transparan, fleksibel, itu ETF tuh karakternya. Oke, Kak Email nih, mungkin ada lanjut sharing Kak? Terkait indeks mungkin, monggo. Jadi itu ya Sobat iPod, tadi seperti yang disinggung oleh Kak Nabila, nah beli indeks saham LQ45 atau IDX 30 yang isinya adalah saham perusahaan terbuka terbesar. Nah, ini dengan fondasi bisnis yang kokoh dan transaksi yang besar, seperti itu. Nah, karena pergerakan harga indeks saham IDX 30 contohnya, nah ini mengikuti gabungan 30 saham perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi seperti BBCA, Indofood, Astra, Gudang Garam, ada Telkom, ada BBRI, seperti itu, dan masih banyak lagi ya. Nah, bukan berarti harganya pasti naik terus. Nah, tentu ada fluktuasi naik turunnya, seperti itu Sobat iPod. Nah, tetapi ini adalah kombinasi saham yang paling aman untuk pemula.
Kenapa? Karena kamu bisa beli ya indeks saham gabungan seperti IDX 30, LQ45, Kompas 100. Nah, ini melalui reksadana indeks atau ETF. Nah, ini tentunya hanya di IPOT seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh Kak siapa ya? Kak Nabila atau Kak Firda ya yang jadi beli ETF di IPOT aja, ya kan? Ingat ETF, ingat IPOT. Nah, seperti itu. Nah, dari Kak Nabila nih, mungkin mau nambahin. Nah, untuk ETF nih. Oke. Ya, di ETF sendiri tuh teman-teman tidak perlu ada jasa konsultan, tidak perlu beli apa ya, tidak perlu beli saham itu dalam jumlah besar juga dan mengeluarkan dana yang besar juga, apalagi perlu dititipkan uang ke orang lain, nggak perlu. Jadi teman-teman kalau aku saranin sih kalau misalkan mau beli ETF sendiri, cicil aja ETF yang berisi perusahaan-perusahaan terbaik secara berkala. Nah, ini udah dilakuin juga, udah praktekin juga sih Kak. Nah, asalkan sabar memang, fokus dan konsisten, maka investasi ke ETF jangka panjang itu juga lumayan apa ya istilahnya menguntungkan ini. Nah, secara historis terbukti sangat efektif juga buat kita istilahnya bisa lah cicil atau menabung ETF ini. Gak hanya saya yang bisa ditabung, gak hanya reksadana yang bisa ditabung, tapi ETF juga, di mana di sini ETF merupakan paket dari bisa dibilang seperti paket atau parcel saham, karena di sini berisikan banyak sekali saham-saham unggulan. Nah, di sini juga dari sekian pemaparan yang sudah aku sampaikan atau Kak Imelda yang sampaikan tadi mengenai ETF, Kak Firda mungkin bisa menjelaskan nih cara bertransaksi ETF di IPOT itu gimana sih Kak? Oke, cara transaksi ETF di IPOT itu bagaimana? Nah, transaksi jual beli ETF di aplikasi IPOT tentunya ya, Sobat IPOT, itu sudah sangat aman dan nyaman. Nah, aplikasi ini dimiliki sekuritas yang berpengalaman ya tentunya dalam pengelolaan ETF, karena Indo Premier ini termasuk pionir ya, termasuk pionir dalam memunculkan produk ETF di Indonesia. Nah, aplikasi ini juga aman tadi dibilang karena dilapisi sistem keamanan yang berlapis. Nah, sehingga para investor pun tidak perlu khawatir dengan dana dan produk yang telah dibeli. Transaksi ETF ini bisa dilakukan di pasar primer dan sekunder. Ini mungkin banyak yang belum tahu, Kak. Taunya satu pasar aja gitu ya. Nah, seperti juga saham ada beberapa pasar. Nah, ETF ini juga ada beberapa pasar nih Sobat IPOT. Tadi saya bilang ada pasar primer dan pasar sekunder ya, primary market atau secondary market. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya yang paling dasar itu transaksi ETF di pasar sekunder atau secondary market yang biasanya ditransaksikan oleh investor retail, itu satuannya juga memakai lot, namun jumlahnya itu sama persis seperti saham. Jadi minimum kita beli dan jual di secondary market untuk ETF itu satu lot ya, atau 100 unit penyertaan itu. Nah, lalu kalau perbedaannya jumlah, di pasar sekunder satu lot bisa untuk jual beli, lalu di pasar primer itu berapa gitu, primary market. Nah, kalau di primary market, syaratnya untuk transaksi beli atau jual itu adalah satu basket atau 1000 lot ya. Ini memang kalau kita buka aplikasi IPOT ini sudah sangat mudah sekali karena dilakukan dengan smartphone yang kita punya, di satu aplikasi, satu akun udah bisa beli apa yang kita mau, termasuk ETF gitu Kak Nabila, Kak Email gitu. Oke, itu mungkin terkait gimana sih caranya ya transaksi ETF. Tadi udah transaksi reksadana juga gimana. Mungkin Kak Email mau sharing terkait apa lagi nih Kak? Silakan. Oke, terima kasih Kak Firda. Jadi Sobat iPod ya, selain tadi sudah disebutkan ada untuk investasi, ada reksadana, ada ETF. Nah, yang berikutnya ini kita bisa ini ya berinvestasi di instrumen investasi saham seperti itu. Nah, saham ini apa sih? Nah, jadi saham ini ya Sobat iPod ini adalah surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Nah, ingat Kak, jadi kenali juga resiko dari investasi saham seperti itu. Nah, Kak Nabila, ini saya mau tanya nih Kak, jika sahamnya dibekukan, nah uang kita gimana Kak? Nah, ini seperti banyak yang sudah juga ditanyakan ya.
sama halnya tuh seperti gini, apakah uang investasi saham itu bisa hilang? Nah, di sini ya, gitu nggak sih Kak? Karena kan banyak investor pemula juga yang menanyakan hal tersebut. Nah, jawabannya sendiri dari pertanyaan tersebut sangat relatif, mengingat jika berinvestasi di saham itu kan untuk tempatnya kan jangka panjang. Nah, kalau sahamnya dibukukan sendiri itu nanti apabila sudah dibuka oleh bursa efek misalkan seperti itu, maka tetap bisa ditransaksikan. Nah, di mana sebaiknya nanti teman-teman di sini juga bisa mengetahui juga bahwa kita membeli saham itu di sini, misalkan nih ya, saham BPJA tahun 2009, saat harganya masih 2.500 hingga harganya saat ini 2021 sekitar 30 ribuan, lalu stock split dan secara sampai sekarang BPJA sudah 7.600-an. Nah, di sini bisa ada keuntungan berkali-kali lipat, belum lagi keuntungan dari dividen. Nah, ini jadi kalau dibilang mungkin uangnya dibekukan atau lalu uang kita bagaimana kan gitu ya. Misalnya kalau di saham sendiri itu uangnya kita, dana kita itu kalau kita belikan berupa saham pasti nanti menjadi aset. Kalau misalkan dan sahamnya sendiri belum dibelikan itu tetap aman dan ada di rekening dana nasabahnya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau bertransaksi, pastinya harus tahu, mengenal terlebih dahulu saham yang ingin diinvestasikan tersebut. Jadi mengenallah lebih jauh lagi. Jadi hal-hal buruk, misalkan sahamnya sampai di listing ataupun nanti uangnya takutnya sampai hilang atau bagaimana, itu tidak akan terjadi. Jadi biasanya kita sampaikan bahwa kalau kita mau beli saham itu pastikan mengenal atau membeli saham yang sudah kita kenal. Nah, selain itu Kak Firda mungkin bisa menambahkan juga selain tadi resiko yang saya sampaikan juga, resiko yang mungkin terjadi dalam berinvestasi saham itu apa saja sih Kak Firda? Oke, terkait risiko investasi yang nggak cuma reksadana ya Kak ya, apalagi saham nih juga ada risikonya. Jadi kita bukan nakut-nakuti Sobat Iwot, tapi memang kita sebagai investor tadi udah disampaikan Kak Nabila, itu kita harus paham dulu risiko investasi apa yang kita pegang atau yang kita pilih gitu, untuk meminimalisir kira-kira kalau risikonya gini saya sanggup nggak ya, satu paket dengan returnnya yang kita mau gitu loh. Jangan cuma mau returnnya tapi nggak mau risikonya, itu nggak bisa tuh. Tapi kita tetap berusaha buat meminimalisir risiko itulah. Oke, saya akan sebutin nih beberapa risiko yang mungkin terjadi ya, yang mungkin terjadi, nggak pasti terjadi, ini mungkin terjadi dalam berinvestasi saham. Yang pertama itu yang paling dasar biasanya ada risiko jual rugi atau capital loss ya. Nah, kerugian ini terjadi kapan? Nah, kerugian ini terjadi saat kita jual saham yang kita punya itu lebih murah dari harga pada saat kita beli saham itu, gitu loh. Bisa ditangkap ya. Jadi kita jualnya harganya lebih rendah daripada saat kita beli, gitu. Nah, jual rugi atau capital loss adalah risiko yang bisa kita bilang lebih banyak terjadi untuk persentase kemungkinannya ya. Baik cepat atau lambat, kita kalau pegang saham itu nggak bisa mau terus-terusan untuk gain gitu. Kita jual untung, istilahnya capital gain ya. Nah, kita juga harus sesekali atau gimana itu kita mengalami yang namanya capital loss gitu. Nah, capital loss ini wajar selama kerugiannya itu masih terukur. Nah, karena itu penting nih bagi kita para investor atau trader untuk memiliki money management atau trading plan ya, yang jelas dan yang tadi kita bilang di awal, manajemen risiko yang terukur. Yang pertama, jadi risikonya capital loss, itu yang paling dasar tuh. Nah, yang kedua apa? Yang kedua ini juga terkait likuiditas. Jadi nggak cuma reksadana ya Kak Imel ya, tadi yang Kak Imel jelasin terkait risikonya. Nah, di saham pun ada yang namanya susah jual gitu. Nah, transaksi saham terjadi saat adanya kesepakatan harga antara investor jual dan investor beli. Nah, lalu gimana kalau misalkan ada banyak yang ingin jual sahamnya, tapi sedikit atau bahkan nggak ada nih yang mau beli sahamnya. Nah, biasanya hal ini memang nggak terjadi di semua saham ya, apalagi saham yang bagus-bagus. Nah, hal ini biasa terjadi pada saham-saham yang kalau kita bilang itu berada pada posisi
harganya itu ada di bawah saham saham Gocap ya Kak ya. Nah, saham Gocap atau 50 rupiah untuk per sahamnya gitu. Jadi ini kita bisa bilang secara grafik kalau kita lihat itu nggak gerak gitu. Ya gitu-gitu aja. Jadi banyak yang mau jual, nggak ada yang mau beli, otomatis nggak gerak gitu harganya. Kalau kita lihat di antrian harga atau order book itu banyak yang antri mau jual, tapi antrian bidnya itu kosong gitu. Nah, kalau yang udah paham ya tentang order book, nah gitu. Jadi yang pertama capital loss, yang kedua itu terkait likuiditasnya itu susah jual. Itu bisa kok kita lihat, jadi jangan khawatir. Oke, Kak Email, terkait risikonya ada yang mau ditambahin, Kak, untuk saham ya? Silahkan, Baik. Kak. Ya, jadi yang mau saya tambahkan, jadi ada resiko saham tadi, selain yang pertama itu adalah capital loss ya, atau jual rugi. Nah, yang ada susah jual juga. Nah, lalu yang berikutnya ini ada suspensi saham, Sobat iPod. Nah, pemberhentian sementara proses transaksi saham oleh pihak bursa. Itu yang dinamakan suspensi. Nah, ini biasanya juga terjadi karena pergerakan harga saham yang tidak wajar ya. Jadi dalam kurun waktu yang cukup singkat atau yang sering kita dengar ini dengan istilah unusual market activity seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya ini bisa juga karena gagal bayar utang perusahaan, penyalahgunaan dana red issue atau kesalahan pencatatan laporan keuangan. Nah, suspensi ini bisa berlangsung selama 1 hari atau bahkan bertahun-tahun, Kak. Nah, tergantung dari penyebab dan seberapa kooperatifnya pihak perusahaan mau menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, Sobat iPod, ini sangat penting untuk memahami saham apa yang kita beli, nah bagaimana reputasi perusahaannya, apakah pihak manajemennya ini bisa dipercaya, apakah perusahaannya ini pernah kasus ilegal, atau, nah ini kita juga bisa cek nih dari fitur yang ada di aplikasi Foto Windows ya. Nah, ini ada notasi khusus, Kak. Nah, itu. Jadi kita bisa cek saham-saham yang lagi bermasalah ini apa aja. Nah, itu kita bisa cek dari fitur notasi khusus seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah yang paling berat ya. Ini adalah delisting seperti itu. Jadi emiten ini bisa didepak dari bursa ini karena adanya pelanggaran berat. Nah, perusahaan ini biasanya tidak langsung dihapus begitu saja, Kak. Jadi, namun diberikan teguran berupa suspensi terlebih dahulu. Kalau perusahaan dinilai tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalahnya, nah kemudian pihak bursa ini baru akan melakukan delisting seperti itu. Nah, dari sini ya, dari resiko-resiko yang ada di saham, nah ini kita bisa belajar, Kak. Jadi, bahwa di balik potensi keuntungan yang luar biasa, ini juga ada berbagai resiko yang perlu dicermati dalam berinvestasi saham. Jadi tidak asal beli ini ya, tidak asal beli sahamnya seperti itu, tapi kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Nah, kalau ini saya ada pertanyaan nih buat Kak Nabila. Jadi kalau untuk yang masih pemula di investasi saham, nah Kak, ini ada tips-tips khusus nih Kak untuk yang masih pemula dalam berinvestasi saham. Oke. Untuk teman-teman yang masih pemula, paling tidak itu pertama kita memiliki money management. Nah, seringkali kan investor dan trader pemula tidak menentukan tuh porsi alokasi dana yang proporsional pada aktivitas investasinya. Padahal sangat penting loh untuk menentukan berapa persen alokasi untuk investasi yang berisiko rendah, menengah, dan tinggi. Sangat penting juga untuk menyesuaikan porsi alokasi investasi dengan situasi market ekonomi yang sedang berlangsung. Memiliki money management di sini juga mengamankan modalnya teman-teman sendiri. Misalkan di sini punya dana 10 juta, jangan dimasukkan nih semuanya ke salah satu saham. Nah, itu jangan seperti itu. Misalkan tadi kita bahas kan investasi selain saham ada reksadana, ada ETF. Nah, di sini nih pentingnya teman-teman menaruh atau menyimpan dananya teman-teman didisverifikasi ke instrumen investasi lain selain saham. Jadi apabila market mengalami turun atau sahamnya mengalami penurunan, teman-teman butuh dana, tidak panik, buru-buru menjual sahamnya. Kemudian yang kedua, jangan mudah percaya. Nah, seringkali investor atau trader pemula malah sibuk mencari rekomendasi saham nih Kak. Di grup, di WhatsApp grup, ataupun di Telegram grup, atau sekedar ikut-ikutan beli saham yang diinformasikan oleh investor lain
yang mereka anggap pengalaman, atau bahkan sekarang juga tren melalui Instagram ya. Nah, terjadi FOMO oleh teman-teman. Nah, ini seringkali membuat para pemula, baik investor maupun trader, tidak berkembang ilmunya karena kurangnya proses belajar yang harus dilakukan secara mandiri, di mana kita Indo Premier itu mensupport teman-teman untuk selalu belajar secara mandiri, bertahap, serta bagaimana menyusun trading plan melalui menu fitur journey di aplikasi iPod. Jadi teman-teman bisa belajar mulai dari investasi saham, reksadana, ETF, kemudian perencanaan keuangan ada, technical, fundamental juga ada, mulai dari dasar sampai expert semua ada. Tinggal teman-teman belajar dan berkembang melalui aplikasi iPod itu. Nah, aku udah sampaikan tadi yang sudah ditanyakan oleh Kak Imelda, bagaimana sih kan tips bagi pemula untuk berinvestasi saham. Mungkin di sini karena tema kita juga perempuan, mungkin Kak Firda ada tips buat teman-teman perempuan, sobat iPod perempuan di luar sana, Kak Imelda juga, ataupun nanti saya akan menambahkan. Silahkan terlebih dahulu kepada Kak Firda. Udah sampai ke tips nih ya, kita yang ngobrolinnya udah panjang dari awal. Jauh banget tuh dari pemberdayaan perempuan sampai produk-produk investasi udah keren banget ya. Nah, sekarang ke tipsnya apa aja nih dari kita nih Sobat iPod. Oke, yang pertama aku izin ya dari aku dulu nih, Kak Imelda, Kak Nabila. Itu tips bagi perempuan yang ingin melakukan investasi. Ini kita sesama perempuan sharing nih. Yang pertama biasanya aku lakuin itu adalah menyisihkan uang. Jadi Sobat iPod, sisihkan uangnya dulu. Jadi yang namanya sisihkan itu kan di awal ya, jangan di akhir. Kalau di akhir nanti jadinya sisakan loh. Kalau yang sisakan itu kita nggak tahu apa ada sisa tetes terakhir atau enggak gitu. Jadi sisihkan di awal, sisihkan uang kita atau pendapatan kita itu di awal. Jadi para perempuan ya, Sobat iPod yang cewek-cewek itu kita biasakan ya menabung atau simpan sebagian dari pendapatan pribadi setiap bulannya. Itu, Kak, aku mahasiswa, aku belum punya pendapatan. Biasanya aku tanya, Dek, Adek ya biasanya, sis, biasanya masa nggak ada pendapatan dari orang tuanya? Ada Kak. Oh, nah itu pendapatan juga namanya ya, meskipun kita belum punya gaji gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mahasiswa nih dari orang tua atau dari kakak, dari keluarganya itu juga pendapatan loh. Jadi jangan khawatir ya. Kalau kita bicara tentang sisihkan uang di awal dari pendapatan kalian, itu semuanya insya Allah bisa. Itu. Nah, yang pertama itu sisihkan uang dulu. Nah, jadi cobalah yang tadi menyisihkan uang untuk investasi. Harus berani itu. Terkait jumlahnya itu gimana, Kak? Nah, jumlahnya yang diinvestasikan itu bisa fleksibel di awal ya. Misalkan bulan ini dapat agak gede nih, lalu disisihinnya agak banyak, boleh. Atau misalkan mau opsi yang lain, jumlahnya sesuai setiap bulan. Kayak program kita Yunabung Saham itu ya dari Bursa Efek Indonesia. Itu kan biasanya tiap bulan dianjurkan disiplin sama jumlahnya tiap bulan, tapi tiap bulan itu harus nabung gitu loh. Nah, itu bisa mau fleksibel jumlahnya atau mau disisihin jumlahnya itu sama, yang penting disiplin, itu boleh juga. Yang pasti tiap bulan ya harus rutin gitu. Nah, jadi bebas sesuai keinginan Sobat iPod nih. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan, cari skemanya, skema investasi yang cocoknya kira-kira gimana nih. Tadi udah kita sharing juga terkait beberapa produknya ya Kak Imelda, Kak Nabila juga. Tadi udah sharing terkait saham, ETF, reksadana. Nah, itu cari skema investasi yang cocok sama profil risiko kita juga. Dan satu nih, ada Kak Imelda, ada Kak Nabila di sini yang pengetahuan tentang investasinya oke banget, nggak pelit juga sharing ilmunya. Ambil bantuan profesional untuk kita tanya-tanya ya tentang cara berinvestasi yang aman. Itu sih tips dari aku nih kakak-kakak. Monggo, mungkin Kak Imel ada tips yang lain, silakan. Nah, jadi Sobat iPod, ya tadi kata Kak Firda ini benar banget nih, jadi sisihkan uang, jadi jangan disisakan tapi sisihkan. Nah, yang kedua, ini tetapkan rencana investasi. Nah, jika Sobat iPod sudah memutuskan untuk mulai berinvestasi, ya, nah, maka itu adalah keputusan yang
sangat baik. Jadi tetapi lakukanlah riset tentang rencana investasi yang sudah sesuai dengan resiko, ya, profil resiko dan tujuan keuangan Sobat iPod seperti itu. Nah, serta tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Firda, ini juga dapatkan bantuan dari para profesional yang dapat memandu Sobat iPod dalam berinvestasi. Nah, Kak Nabila nih mau nambahin apa ini, Kak? Aku kayaknya mau nambahin 2 ya. Oke. Sekalian mau nih, karena kan duit. juga aku lihat enggak, belum lah, nambahin 2 aja iya. tips nih, karena kan Nambahin 2, juga ya. sudah mau buka puasa nih bentar lagi ya. Nah, aku nambahin 2 nih, ada selektif dalam menerima saran dan informasi. Karena apa, sangat penting untuk mengambil saran dan pendapat dari ahli, bukan dari influencer yang kita kadang nggak tahu, misalkan seperti itu. Kita memutuskan untuk berinvestasi. Nah, kan sudah kita lihat tuh ya, kejadian di Indonesia sudah sangat banyak sekali, korban-korbannya sudah hanya masyarakat secara umum, artis, pada pejabat pun banyak yang sudah terkena imbasnya dari kesalahan informasi tanpa dicek terlebih dahulu karena diiming-imingi banyak keuntungan. Nah, oleh sebab itu para ahli telah memiliki pengetahuan tentang pasar modal dan lainnya, namun tetap perlu dipahami dan teliti lagi oleh teman-teman. Jadi perlu adanya mentor lah. Nah, mentor yang dapat dipercaya. Nanti ya, teman-teman nanti diskusi dengan teman atau dari pihak sekuritas seperti Kak Imelda atau Kak Firda, itu juga bisa dilakukan. Kemudian mulai investasi dan edukasi diri secara terus-menerus. Seperti sudah saya sampaikan juga di aplikasi iPod ini pun di menu fitur journey itu ada mengenai informasi, edukasi secara keseluruhan mengenai investasi di pasar modal, dan juga itu perlu dikenali produknya, program investasinya bagaimana agar dapat memiliki pandangan yang lebih luas dan lebih banyak lagi mengenai opsi berinvestasi. Karena kan ini dananya teman-teman, jadi perlu pengelolaan yang juga sangat hati-hati dan juga sangat cermat. Teman-teman jangan sampai mempercayakan dananya teman-teman ke orang lain, paling tidak kita bisa mengelola sendiri. Mungkin dari Kak Imelda, silahkan Kak Imelda. Oke, terima kasih Kak Nabila. Nah, nih, jadi Sobat iPod, ngomong-ngomong tadi pengetahuan seperti yang disinggung oleh Kak Nabila ya. Nah, ini kamu harus, Sobat iPod, ini harus memiliki lebih banyak pengetahuan.